apa sih Pak perbedaannya misalkan dengan akademik Pak? Kenapa siswa fresh graduate itu harus masuk STEM dibandingkan misalkan dia harus masuk akademik? Kalau akademik kan 3 tahun. Betul. Kalau S1 kan maksimal 4 tahun. Kalau dia dari akademik menuju lagi ke S1 butuh itu antara 2 sampai 3 tahun. Rugi banget. Masa sekolah saja butuh waktu 5 tahun? Bagaimana kalau langsung S1? Biayanya bisa dihemat, ya kan? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi di channel Cari Sekolah. Nah, sekarang saya lagi ada di STEN, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional. Nah, di sini saya udah bersama dengan Pak Boni dan juga Ibu Melani ya. Nah, Pak Boni ini adalah dosen saya sebenarnya ya, dan Bu Mel ini karena saya adalah alumnus dari STEN, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional ini ya. Nah, Pak Boni, apa kabar nih Pak Boni? Baik, ya. Ali Wirasmara. Ibu Mei, gimana Ibu? Kabar Ibu? Alhamdulillah. Oke. Nah, di sini saya mau tanya-tanya nih tentang STEN ya. Apa itu STEN? Udah gitu apa aja keunggulannya? Fasilitasnya seperti apa? Jadi bagi Anda yang mau tahu tentang STEN, tonton video ini dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, dukung ya channel ini dengan cara klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan juga jangan lupa di follow Instagram saya di @ali_wiras. Oke, langsung kita tanya-tanya ya. Pak Boni, saya mau tanya nih Pak tentang STEN. STEN itu apa sih Pak? Saya coba ke sejarah dulu ya. Oke. Sejarah. Jadi STEN ini berdiri tahun 2000. Tepatnya bulan Juni. Oh ya Pak Boni, di sini ada programnya apa aja Pak? S1 manajemen perhotelan dan manajemen usaha wisata. S2 manajemen pemasaran hotel dan manajemen SDM hotel. Oh, gitu. Nah, SDM jadi kita fokus ke hospitality ini sebenarnya, ke pariwisata. Fokus ke sana. Oh, gitu. Hotel, restoran, cafe juga kita coba cakup di sana. Oh gitu. Nah Pak, kalau misalkan untuk STEN ini apa sih Pak perbedaannya misalkan dengan akademik Pak? Kenapa siswa fresh graduate itu harus masuk STEM dibandingkan misalkan dia harus masuk akademik? Oke, baik. Ini khusus untuk SMK dulu lah ya, SMK perhotelan misalnya. Jadi sebenarnya dunia pendidikan tinggi itu akademik dan S1 itu berbeda. Kalau akademik itu vokasi, jadi lebih banyak praktek daripada teori. Oh gitu. Jadi mereka itu dicetak untuk bekerja dan bekerja saja. Oh, ya, belum siap untuk level lebih tinggi aspek manajerial. Itu perbedaannya. Tapi di STEM beda. Di STEM beda. Program bekerja sambil kuliah itu berbeda. Berbeda dari S1 yang lain. Kenapa? Si anak selama kuliah itu sambil bekerja. Di sisi lain dia belajar ilmu pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Atau mengelola sebuah usaha lah. Ya. Otomatis ini dari sisi aspek vokasi dia lebih siap. Tapi pada saat dia lulus, dia juga sudah siap menjadi seorang manajer. Jadi kalau sekali lagi saya katakan, kalau hanya dia itu vokasi, ya dia hanya bisa bekerja misalnya menjadi seorang waitress. Dia hanya menjadi seorang waitress, itu cukup. Misalnya menjadi seorang roomboy cukup. Dan nggak bisa ke jenjang yang lebih ya, ini ya. Dia perlu pendidikan lagi. Kalau anak STEM nggak usah, itu langsung. Bisa ya. Bisa. Jadi mendingan jangan ragu-ragu ya, ibaratnya daripada ambil akademi hanya setengah, di STEM ini bisa. Ya, betul. Satu lagi keuntungannya, kalau akademi kan 3 tahun. Betul. Kalau S1 kan maksimal 4 tahun. Kalau dia dari akademi menuju lagi ke S1 butuh itu antara 2 sampai 3 tahun. Rugi banget. Masa sekolah saja butuh waktu 5 tahun? Bagaimana kalau langsung S1? Biayanya bisa dihemat, ya kan? Betul. Bisa dihemat. Untuk keunggulan STEM apa nih Pak? Keunggulannya, pertama, fleksibilitas kuliah. Itu yang saya tonjolkan pertama. Betul. Anak-anak yang punya jiwa mandiri dan bekerja keras bisa bekerja sambil kuliah. Kalau kuliahnya itu pagi, kerjanya malam. Atau mohon maaf, kita balik. Kerja pagi misalnya, shift pagi. Dia masih kuliah
malam. Oh gitu. Nah, lusa dia diminta kerja malam, kuliah pagi. Oh gitu, jadi fleksibel Nah, ya? fleksibel. Oke. Jadi kita punya jadwal kuliah itu satu hari itu 2. Yang kedua, uang kuliah dicicil. Oh, bisa. Jadi di STEM itu nggak ada uang pangkal, nggak ada uang pangkal. Kalau kampus lain kan uang pangkal sekian 10 juta, Iya. uang gedung, uang SKS, Oh gitu. uang perpustakaan. Di STEM udah semua itu. Kita hanya membayar Rp600.000 per bulan. Oh gitu. Uang kuliah. Rp600.000 per bulan. Oh gitu. Sampai lulus. Paling nanti membayar nanti uang skripsi dan uang wisuda. Dan jangan lupa Pak, di sini juga ada RPL. RPL juga, iya betul. Jadi RPL itu RPL. recognition prior learning. Oh gitu. Jadi misalnya si A dari SMK Binantara, Cibinong, dia itu punya sertifikat uji kompetensi dari BNSP di bidang front office. Di STEM itu tidak perlu lagi ikut kuliah front office untuk semester 1. Oh gitu. Untuk yang SMK ya? Iya, Oh, itu Kalau berlaku. sudah kompeten lah. Oh Iya. Oke. Dia punya dari BNSP ya. Dapat masuk, dia dapat nilai A itu langsung Expo 1. Kalau HK ya HK, B dan termasuk mata kuliah yang lain yang terkait. Ya, itu banyak keunggulannya lah. Oke. Pokoknya anak-anak kalau masuk STEM bisa bayar uang kuliah dari gaji lah. Iya. Bisa bayar uang Ya, kuliah. karena bisa ini ya berkuliah sambil bekerja. Itu sebenarnya menantang lah ini Iya. untuk anak-anak mandiri. Oh ya, jangan lupa ya, anak-anak itu juga kita kirim Bu ya untuk ekstrakurikuler ya, dan lomba-lomba. Ya banyak. Lomba apapun. Lomba apapun yang penting kita biayai. Oke. Kemarin kita juara lomba masak, lomba putra putri pelajar pariwisata se-Indonesia, kita dapat tuh. Kemudian kemarin terakhir putra putri kampus tahun 2001 juara harapan 1 se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya. Oke. Baru pendanaannya itu semua dari STEM. Oh gitu. Ada lagi satu Bu, kerjasama dengan India. Tapi ini nanti setelah kondisi normal lah ya. Betul. Kerjasama. Jadi kita mengirimkan anak-anak itu untuk belajar lah ya, belajar musim panas lah namanya Bu ya. Di sana itu. Yang sudah realisasi Ya, itu. yang sudah realisasi. Jadi 2 minggu mereka di India, Gitu. kita biayai sekitar 60%. Oh gitu. Tapi itu buat anak hotel. Oh gitu. Ada kriteria khususnya? Nah, Ada. iya, Oh, ada ada. karena anak hotel. Karena kebetulan kita di sana itu mengunjungi hotel perhotelan. Oh gitu. Kalau anak travel beda lagi ke Malaysia. Ke Malaysia itu gratis. Itu gratis Oh, kalau anak gitu. travel. Berapa ini Pak? Berapa orang biasanya? Kalau anak travel seluruh angkatan. Iya. Oh ke Malaysia. Iya, ke Iya. Malaysia. Dari mana study tour atau gimana Bu? Bukan tadi itu sih namanya tuh. Jadi kalau di travel itu kan ada UKOM juga sampai dengan hotel. Oke. Jadi UKOM terakhir itu menjadi tour leader outbound yaitu ke Malaysia. Oke. Tapi kan sekaligus jalan-jalan. Iya, Nah, pasti lah. intinya jalan-jalannya. Oh, enak banget. Ya, iya, makanya masuklah ke STEM. Oke. Bagaimana kamu merubah hidupmu dari kamu bukan siapa-siapa menjadi kamu itu bisa mengaktualisasikan diri dan dipandang kamu itu siapa. Betul. Marilah masuk STEM. Oke. Iya. Ayo kita dulu. Ada satu lagi kalau mau ditambahkan. Iya. Kalau di STEM itu kelebihan tadi Pak Boni sampaikan itu ya. Kelebihannya lagi di kita itu kan tadi Pak Boni menjelaskan kita hanya menawarkan 2 jurusan ya Pak Boni ya. Manajemen perhotelan, manajemen usaha wisata. Tapi di manajemen perhotelan kita pun hanya mengeluarkan mata kuliah itu kan hanya FD, HK, FO. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau mahasiswa itu punya minat bidang kuliner, masak, kita membuka khusus grup kitchen. Oh gitu. Ya, kita buka khusus grup kitchen dan kita punya dapur kita. Di situ mereka akan dilatih bagaimana menjadi seorang chef atau cook lah ya. Nah, jadi yang mengajar itu siapa? Kakak kelasnya yang kemarin juara juga. Jadi pertama tujuannya untuk melatih praktek, kedua untuk mempersiapkan mereka jika ada perlombaan masak. Dan bahkan dengan itu mahasiswa jadi bisa ini ya Bu ya, tingkat kewirausahaannya atau entrepreneur juga meningkat di situ. Meningkat. Jadi gini, kan ada perubahan paradigma ini di perkembangan dunia ini ya. Betul. Di mana kita tidak tergantung lagi kepada orang lain secara ekonomi. Ada ekonomi mandiri lah saya katakan ya.
Jadi stand juga tidak mau ketinggalan. Makanya sejak dini kita buka, mungkin nanti Bu Melani yang lebih jelaskan secara detail, kita buka pusat inkubasi yang namanya ASIK itu. Itu fokus pertama saat ini adalah untuk mereka yang yang suka lah ya dan punya bakat untuk berwirausaha di bidang bisnis makanan dan minuman. Kuliner lah. Kalau di saya tadi kan Pak Boni bilang kalau kita mau cari kerja kita punya PAS. Betul. Ya kan, punya PAS itu pusat karir ya. Nah di sini kalau untuk kewirausahaan kita punya ASIK itu. Jadi kalau yang disiapkan ASIK ketika mahasiswa punya proposal, ya kita yang mengistilahkan tenan lah ya, punya proposal ini kita setujui, maka kita akan berikan dukungan mentor. Ada kita punya tim mentor. Kemudian dukungan pembiayaan, permodalan, sampai produk ini artinya launching. Ketika produk ini launching siap untuk produksi, siap untuk berdiri, juga akan dibukakan pintu untuk investasinya. Boleh minta investasi sendiri, boleh minta dari ASIK atau dari luar, itu kita siapkan. Bisa ya, ada aksesnya ya. Tapi kalau untuk di ASIK ini, misalkan mahasiswa itu hanya dia baru punya ide aja, Bu, itu bisa divalidasi nggak di ASIK? Ide ini bisa divalidasi, dia punya ide, otomatis kalau punya ide dia harus membentuk kelompok dulu dong. Nah, karena kalau yang namanya tim, yang namanya usaha itu kan tidak bisa dijalankan oleh satu orang, harus ada tim. Karena kalau kita yang di ASIK ini mengajarkan bahwa suatu bisnis itu harus punya tim produksi, tim pemasaran, tim keuangan, ya. Kemudian ada yang mengelola. Tapi kalau saya selalu menekankan ke tenan-tenan yang masuk mahasiswa ini yang menjelaskan bahwa yang utama itu dengan biaya terbatas, dengan dana terbatas, bagaimana perusahaan ini bisa bertahan dan berkembang. Itu karena disitulah struggle-nya sebuah usaha itu dari kecil menjadi besar. Ya kan, tidak artinya tidak dengan dana yang besar tidak, tapi dengan dana yang seadanya kita bisa bertahan, kalau bisa kita bisa berkembang. Itulah berdarah-darahnya di situlah. Kerja kerasnya, militansi. Itu kan mental itu. Kalau kita lihat ada contoh produknya ASIK. Coba bisa pinjam. Jadi untuk lebaran ini ASIK mengeluarkan hampers. Hampers ini salah satunya dari tenan-tenan ASIK ini. Nah, contoh hampersnya seperti ini. Semuanya, bawasin semuanya. Oke, jadi untuk produknya ASIK ini tahun ini menghadapi lebaran kita mempunyai hampers. Hampersnya ini dari produk anak-anak ASIK ya. Jadi yang pertama ini kasawo. Ini tenan pertama kasawo ini adalah singkong kekinian. Jadi beda produk baru yang kalau mungkin di luar nggak akan menemukan jenis singkong seperti ini ya. Karena di sini singkong ini sudah berasa tetapi juga mempunyai saus di dalamnya. Nah, ini kebetulan juga cake, ada cookies ya, produksi anak ASIK juga, dan ini ada es teh dari ST Rakyat yang berkolaborasi dengan ASIK juga. Jadi ini hampers produk ASIK yang produk-produk yang dihasilkan oleh ASIK. Ini hampers untuk lebaran tahun ini. Iya. Jadi kalau ini sudah tiga-tiganya sudah jadi, sudah memproduksi dan sudah ada di IG. Jadi silakan di follow IG-nya kasawo.id. Kemudian juga bisa di follow IG-nya ASIK _business. Bisa juga ini STHK juga, nanti kita sudah berkolaborasi. Jadi akan membuka booth STHK di ASIK ini di kampus kita ini. Oke, berarti ini Bu ya, ibaratnya rata-rata kuliner semuanya Bu ya? Untuk sementara kita masih kuliner, tetapi kita tidak menutup kemungkinan akan membuka yang lain, karena ternyata mahasiswa saya juga punya bisnis lain di luar selain kuliner. Gitu? Ada yang pakaian, ada yang alat kecantikan, kayak masker segala macam, aksesoris. Jadi kita tadinya membuka kenapa kuliner, karena kita melihat anak-anak banyak yang jualan makanan gitu ya. Ternyata setelah dibuka menjadi anggota ASIK, ternyata mereka jualannya bervariasi. Mungkin kita akan buka untuk produk lebih luas lah. Lebih luas ya, artinya bukan hanya kuliner aja. Oke.
Oke Pak Boni, ini mungkin banyak nih masyarakat yang masih bingung nih ya, baru lulus SMA, udah gitu masih bingung mau kuliah di mana. Nah mungkin Pak Boni ada kata-kata yang ingin disampaikan buat anak-anak, buat masyarakat nih yang masih pada bingung untuk cari kuliah. Baik, mari datang ke kampus STAIN, itu dulu yang pertama. Alasannya pertama, di STAIN itu biaya kuliahnya relatif terjangkau. Tidak ada uang pangkal, tidak ada uang gedung, tidak ada uang lain-lain lagi. Oh gitu. Jadi biaya kuliah untuk lulusan SMK perhotelan itu tahun pertama adalah 600.000 per bulan sampai lulus untuk SMK perhotelan dan usaha wisata. Untuk SMK non perhotelan itu biaya kuliahnya itu bedanya di tahun pertama saja. Dia tahun pertama itu 750.000 per bulan. Tahun kedua dan seterusnya sampai lulus itu 600.000 per bulan. Tapi satu hal yang perlu dipertimbangkan adik-adik, terutama yang ingin mandiri bekerja sambil kuliah, di STAIN itu kuliahnya fleksibel. Bisa kuliah pagi pada saat kerja malam, atau kuliah malam pada saat kerja pagi. Itu biaya kuliah bisa dibayar dari gaji. Itu sebenarnya. Jadi bagi yang mandiri, ayo kita join ke STAIN, ya. Kita sama-sama membangun STAIN. Cari masa depanmu dengan lebih baik, aktualisasikan dirimu supaya kamu bisa sukses untuk mencapai mimpimu. Itu. Alur pendaftarannya gimana nih Pak? Alur pendaftarannya pertama bisa secara online ya. www.stain.ac.id. Anda bisa lihat ya website di situ langsung masukkan saja data Anda, nanti akan dihubungi. Kemudian bisa juga nanti Anda misalnya untuk biaya pendaftaran 200.000 Anda transfer, sudah ada nanti nomor rekeningnya disediakan di sana, termasuk nanti bagaimana sistem pencicilannya. Dan kalau misalkan mau datang juga bisa ya Pak ya? Bisa. Di jalan? Di Kampus STAIN Jalan Raya Kalimalang nomor 2A, tepat di depan Cipinang Indah Mall. Dan satu lagi ada berita menarik. Jadi bagi Anda yang masuk ke STAIN ini, Anda bilangnya dari channel Cari Sekolah, ya Pak ya, akan mendapatkan cashback ya Pak ya? Ya. Cashback sebesar Rp100.000. Caranya gampang banget. Anda tinggal yang pertama adalah subscribe ya channel ini. Udah gitu juga jangan lupa di follow Instagram saya. Dan kalau misalkan nanti ke tempat PMB-nya atau ke ruang PMB-nya, Anda tinggal bilang Anda dapat informasi tentang STAIN dari channel Cari Sekolah. Itu aja. Satu lagi ada. Apa? Bagi mereka yang baru lulus tahun ini dan 2 tahun yang lalu punya kartu KIP, kartu Indonesia Pintar, bisa mendaftar ke STAIN dan bisa menggunakan kartu KIP itu melalui www.kemdikbud.go.id. Oh gitu, jadi ya, bisa dapat kartu. Langsung saja di situ nanti setiap pariwisata internasional tinggal klik ya di sana. Oke, untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat langsung di deskripsinya ya. Itu nanti semua persyaratannya ada di deskripsi. Oke pemirsa, itu aja ya review kita tentang STAIN. Jadi bagi Anda yang berminat silahkan langsung segera daftarkan aja diri Anda langsung ke websitenya ya di sini atau di deskripsi ada. Jadi jangan lupa juga diberitahu ke teman-teman, saudara atau tetangga, atau bahkan di-share juga informasi ini di grup-grup ya, grup WA, grup Instagram. Jadi siapa tahu ada masyarakat atau ada temennya yang berminat untuk gabung di STAIN ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.